So halo guys, balik lagi sama Kula Sore. Jadi di video kali ini kita bakal ngebandingin HP lagi nih. Kali ini di tanganku udah ada Redmi 9 dan Realme 5i. Nah, apa aja sih yang bisa kita banggain dari kedua HP ini? Oke deh, sebelum lanjut lebih dalam lagi bahas keduanya, mendingan kita bumper dulu. Oke deh, buat bayangin dulu nih, kalau si Redmi 9 ini dibanderol dengan harga Rp1.799.000 untuk varian terendahnya atau varian 3/32 GB-nya. Sedangkan si Realme 5i-nya ini untuk varian 3/32 GB-nya dibanderol dengan harga Rp1.950.000. Jadi untuk harga ya Realme 5i emang di atasnya dari si Redmi 9 berbeda Rp150.000. Jadi mungkin seharusnya si Realme 5i ini harus sedikit lebih unggul ya dibandingkan Redmi 9 ini. Nah, tapi sayangnya nih untuk varian yang aku pegang kali ini berbeda ya teman-teman, dimana di Redmi 9 ini punya varian 3/32 GB, sedangkan Realme 5i punya varian 4/64 GB. Nah, tapi menurutku untuk varian ini nggak terlalu berpengaruh besar ya buat apa yang akan kita bandingkan kali ini, karena kita nggak nilai dari satu aspek aja. Nanti kita akan nilai dari berbagai macam aspek. Oke, yang pertama kita akan bahas dari segi desain. Untuk segi desain ini cuma masalah selera ya. Namun keduanya udah punya desain body bertekstur yang mana ini sangat berguna buat penjaga body dari kedua smartphone ini tetap bersih dari cap tangan kalian. Apalagi buat kalian yang tangannya gampang basah, ini merupakan nilai positif nih untuk kedua HP ini, karena bisa menjaga HP tetap aman dalam genggaman. Kalau kita balik ke bagian depan, dua-duanya menggunakan desain notch water drop untuk peletakan kameranya. Untuk bezelnya sendiri, keduanya memiliki ketebalan yang sama pada sisi kanan dan kirinya. Namun di bagian bawahnya di sini Realme 5i sedikit lebih tebal dibandingkan Redmi 9. Ngomong-ngomong soal layar, sepertinya si Redmi 9 ini bakal unggul dari sisi yang satu ini. Dimana layar dari Redmi 9 ini udah beresolusi Full HD, sedangkan Realme 5i hanya HD Plus saja. Untuk ukuran layar juga keduanya nggak terlalu berbeda, di mana Redmi 9 punya layar yang lebih besar 0,01 inci dari si Redmi 5i. Untuk nonton YouTube dan film, keduanya sama-sama enak dipandang dengan warna yang tegas dan ketajaman layar yang cukup baik. Bedanya ya hanya si Realme 5i nggak bisa di-set ke resolusi 1080p yang kurang gimana gitu kalau kita udah biasa pakai resolusi itu di HP lain. Oke, kita lanjut bahas ke masalah kameranya. Untuk Redmi 9 dulu nih ya, smartphone yang satu ini dibekali dengan kamera beresolusi 13 MP pada kamera utama, 8 MP pada kamera ultrawide, 5 MP pada kamera makro, dan 2 MP pada kamera deep sensornya. Sementara untuk Realme 5i dibekali dengan kamera beresolusi 12 MP pada kamera utama, 8 MP pada kamera ultrawide, 2 MP pada kamera makro, dan 2 MP pada kamera deep sensornya. Di bagian perekaman video, sepertinya Realme 5i harus berbangga diri karena smartphone yang satu ini bisa merekam video di resolusi 4K yang punya fitur Electronic Image Stabilizer, sedangkan Redmi 9 hanya bisa merekam video di resolusi maksimal 1080p di 30fps yang tidak memiliki Image Stabilizer. Untuk hasil dari kamera belakang kedua smartphone ini, kalian bisa cek foto-foto berikut ini. Di sini aku nggak bisa bilang mana yang lebih bagus, karena keduanya punya keunggulan masing-masing, di mana Redmi 9 memiliki gambar yang lebih tajam, sedangkan Realme 5i memiliki saturasi warna yang cukup tinggi. Kalau disuruh pilih, kalian bakal pilih siapa nih? Oke, ini adalah contoh perekaman video dari
Redmi 9 dan Realme 5i kondisi pagi hari. Jadi ini jam setengah 8 pagi di Malioboro. Oke, untuk kualitas video dan audionya kalian bisa nilai sendiri. Ini cuacanya cukup cerah. Oke, ini adalah perekaman video dari Redmi 9 dan Realme 5i kondisi malam hari di resolusi 1080p di 30 fps. Oke. Kalian nilai ya untuk kualitas perekaman video dan audionya. Di sini gelap. Kalau di bagian depan, kedua HP ini dibekali dengan setup single kamera yang masing-masing terbalut dalam notch water drop. Untuk keduanya sama-sama dibekali dengan kamera beresolusi 8 megapiksel yang memiliki fitur kurang lebih sama. Untuk hasilnya kalian bisa cek foto-foto berikut ini. Oke, ini adalah perekaman video Redmi 9 dan Realme 5i kamera depan. Ini pagi hari di Malioboro jam setengah 8 pagi. Untuk kualitas kalian nilai sendiri ya dari video dan audio. Oke. Gimana untuk kualitas audionya juga dinilai ya. Oke, ini adalah contoh perekaman video kamera depan dari Redmi 9 dan Realme 5i kondisi malam hari kayak gini contohnya. Oke, yang ini adalah Realme 5i, kalau yang ini adalah Redmi 9. Oke, bisa dinilai sendiri buat kualitas video sama audionya. Di bagian sensor, Redmi 9 sayangnya nggak menyediakan fitur gyroscope nih. Saat bermain PUBG Mobile, kalian sebenarnya bisa mengaktifkan fitur gyroscope-nya. Namun fitur ini tidak maksimal karena gyronya merupakan sensor software yang sama sekali nggak nyaman untuk dimainkan. Sementara untuk Realme 5i memiliki sensor gyroscope yang cukup enak untuk penggunanya karena mulus tanpa adanya delay. Di bagian sensor sidik jari, keduanya sama-sama nyaman nih untuk digunakan. Begitu jariku menempel di sensornya dalam sepersekian detik, kedua HP ini mampu dengan cepat membuka kunci layar dengan keakuratan yang lumayan. Sementara pada bagian face unlock, keduanya udah cukup cepat dalam pemindaiannya, sehingga aku cukup nyaman untuk menggunakannya kalau lagi males pakai fingerprint scanner. Oke, kita lanjut ke masalah performa. Kedua HP ini dibekali dengan pabrikan chipset yang berbeda, di mana Redmi 9 menggunakan chipset dari MediaTek dan Realme 5i dibekali dengan chipset dari Qualcomm. Kita bahas dari Redmi 9 dulu deh. Smartphone yang satu ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G80 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G52 MC2. Untuk skor Antutunya, unit yang aku pakai atau yang 3/32 GB ini dapat skor 181.000 nih. Tapi kalau dari beberapa YouTuber lain yang pakai varian 4/64 GB dapat skor yang katanya bisa tembus sampai angka 200 ribuan. Game-game seperti PES 2020, Asphalt 9, dan PUBG Mobile mampu dilebas habis oleh smartphone satu ini dengan sangat baik. Kalian juga bisa nonton review gaming dari Redmi 9 di video sebelum ini. Sementara untuk Realme 5i dibekali dengan chipset Snapdragon 665 dengan fabrikasi 11 nanometer dan dukungan kartu grafis Adreno 610. Untuk skor Antutu sendiri, smartphone yang satu ini mendapat skor 164 ribuan yang udah cukup tinggi ya.
Game-game seperti PES 2020, Asphalt 9, dan PUBG Mobile yang aku coba pada smartphone satu ini juga cukup lancar dijalankan. Namun untuk catatan, di game PUBG Mobile Realme 5i grafis nyamannya ada di Smooth High yang sedikit di bawah Redmi 9 yang dapat grafis Smooth Ultra. Tapi overall keduanya cukup nyaman kok buat dimainin. Kalau bahas masalah daya, keduanya sama-sama dibekali dengan baterai berkapasitas besar, di mana Redmi 9 dibekali dengan baterai berkapasitas 5020 mAh, sedangkan Realme 5i dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh. Untuk pengisian dayanya, kali ini Redmi 9 lebih unggul karena punya konektor Type-C dan pengisian daya 18 watt. Tapi sayangnya untuk adapter yang diberikan hanya 10 watt aja. Sementara Realme 5i hanya memiliki konektor micro USB dengan pengisian daya 10 watt aja ya teman-teman. Well, itu semua balik ke kalian lagi. Kalian mau pilih Redmi 9 atau Realme 5i? Oke, mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya.